Halo semuanya, nama saya Dwi Prajinata dengan NIM 1705555110. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Udayana, Program Studi Teknologi Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah konservasi data yang diampu oleh Pak Putu Wirabwana, di mana kali ini Bapak Putu Wirabwana meminta mahasiswanya untuk membuat sebuah video yang berisi tentang rangkuman-rangkuman apa saja sih yang udah pernah diajarkan pada kelas daring konservasi data kemarin. Silahkan disimak videonya. Materi pertama pada video ini yaitu PDM. Apa sih itu PDM? PDM atau Physical Data Model merupakan model yang merepresentasikan tabel yang terstruktur, termasuk nama kolom, tipe data kolom, primary key, foreign key, dan relationship yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Di sini ada beberapa kata-kata yang mungkin bisa kita jelaskan kembali. Yang pertama yaitu nama kolom. Nama kolom merupakan sebuah nama yang diberikan pada sebuah kolom, kan itu simpelnya. Jadi nama kolom dalam basis data yaitu nama field. Kalau kita di MySQL dibilangkan nama field. Jadi kita buat sebuah field yaitu nama gininya, nama dari nama kolom tersebut, karena nanti dia berada di atas posisinya dan di bawah itu data-datanya. Jadi seperti contoh nama di datanya tuh Andi, Budi, segala macam gitu jadinya kalau misalnya nama kolom dalam database. Sama seperti tabel konsepnya. Jadi di atas tuh nama tabel, nama kolomnya, jadi turun-turun tuh datanya. Lalu yang kedua, ada yang namanya tipe data kolom. Tipe data kolom ini ada banyak jenisnya. Kalau dalam pemrograman dasar atau pemrograman apapun itu ada nama juga tipe data. Biasanya itu integer atau char atau string atau apapun. Namun kalau di basis data di MySQL atau MySQL biasanya integer tuh dibagi dia. Jadi ada tiny int, ada small int, ada medium int, ada integer itu sendiri sama big int. Jadi kita jelasin yang pertama dulu yang tiny int. Tiny int itu adalah integer paling kecil. Jadi integer ini dia tuh 3 angka aja. Jadi kalau dia signed itu dari minus 127 sampai 127. Terus kalau misalnya dia unsigned ya jadi dari 0 sampai 255. Jadi 3 angka. Terus bitnya tuh ukurannya tuh 1 byte. Terus yang kedua ada small integer yaitu dari kalau nggak salah 5 angka. Kalau signed-nya tuh dari minus 32 ribuan terus sampai 32 ribu. Terus kalau misalnya unsigned dia dari 0 sampai 65 ribuan kalau nggak salah. Terus dia ukuran byte-nya tuh di 2 byte. Yang ketiga yaitu medium int. Ini udah nyampe jutaan jadinya, signed sama unsigned-nya jadi jutaan, dia udah sekitar 8 angka. Jadi ada 8 angka dari, kalau unsigned-nya saya ingat sih dari 0 sampai 16 juta. Terus ukurannya dia itu 3 byte. Terus ada integer yang sering biasanya dipakai di basis data dan juga pemrograman lainnya. Terus integer ini cukup besar dia. Jadi sampai 2 miliar kalau misalnya kita hitung 2 miliar, tapi kalau dalam jumlah angka itu sampai 10 angka. Terus untuk byte-nya itu 4 byte. Terus kalau big int atau big integer adalah yang paling besar. Saya nggak bisa bilang itu miliar atau triliun, tapi kayaknya banyak banget. Perkiraan sih udah 10 angka. Terus untuk ukurannya itu 8 byte. Lalu yang kedua ada char, di mana char ini hanya maksimal 255 karakter. Berbeda dengan varchar yang mencapai 65.000 karakter. Nah, selain dari perbedaan itu, ada beberapa perbedaan lain yang membedakan antara char dan varchar, yaitu char bersifat statik atau fix dia. Sedangkan varchar masih dinamis. Jadi char ini jika udah di set 5 karakter, maka dia akan menerima 5 aja. Walaupun di set 3 tetap dibaca 5 di database. Jadi yang sisanya ini kayak kosong memorinya jadinya. Beda sama varchar. Kalau varchar ini agak fleksibel, tapi tidak bisa dia nambah sendiri, dia berkurang baru bisa. Itu sih menurut saya kalau untuk char dan varchar. Terus ada juga yang namanya text. Nah, text ini biasanya yang lebih besar dari varchar. Jadi misalnya kayak berisi tentang about atau enggak berisi tentang deskripsi sebuah produk ataupun apapun yang memerlukan teks yang begitu panjang, karena di sini nggak ada batasan sih menurut saya. Yang
Tapi yang saya lihat di internet sih ada sampai 4 giga itu bisa dia masukin teks. Selanjutnya ada primary key. Nah, primary key ini sebuah key yang sangat unik. Jadi setiap data itu harus memiliki satu primary key. Tidak boleh sama antara satu sama lain. Jadi primary key ini bersifat unik dan biasanya dia tuh yang mengidentifikasi antar baris. Jadi primary key 1, primary key 2 itu pasti beda. Walaupun datanya bisa sama. Tapi itu namanya redundansi sejadinya. Jadi primary key ini bersifat benar-benar unik, nggak boleh ada yang nyamain. Jadi kayak kalau misal angka itu 1, 2, 3 sampai seterusnya. Foreign key merupakan suatu atribut untuk melengkapi hubungan yang menunjukkan ke induknya. Itu artinya field pada tabel merupakan kunci tamu dari tabel lain. Jadi foreign key ini adalah sebuah primary key yang dipindahkan ke atau dibawa ke tabel lain. Jadi foreign key ini mewakili dari tabel induknya. Misalnya tabel user berada di tabel transaksi ataupun tabel customer berada di menaruh foreign key-nya di tabel transaksi. Jadi satu orang bisa memiliki transaksi banyak gitu. Misalnya dalam satu transaksi ada beberapa user ID yang sama, itu boleh ke foreign key. Selanjutnya yaitu relationship. Nah, relationship ini adalah hubungan antar tabel yang merepresentasikan di dunia nyata. Nah, ada beberapa nih yang jadi relationship antar tabel. Yang pertama tuh one to one. One to one ini biasanya terjadi seperti satu plat nomor, satu kendaraan. Itu sih biasanya. Jadi hanya boleh satu dan satu. Jadi satu di tabel ini, satu di tabel ini. Itu jadi one to one. Kayak istilahnya saling berkaitan jadinya. Terus yang kedua ada one to many. Jadi one to many ini yang paling sering kita lihat. Jadi di mana tabel 1 bisa memiliki banyak di tabel 2. Contoh seperti customer yang tadi, di mana customer bisa memiliki banyak transaksi. Tuh. Jadi itu one to many. Terus ada many to many. Nah, many to many ini biasanya agak dihindari oleh beberapa kasus karena ini bisa membuat ambigu. Jadi contoh money to many itu misalnya satu transaksi bisa memiliki banyak customer. Contohlah misalnya sewaan buku, kan satu buku itu bisa dipinjam oleh banyak orang, sedangkan orang tuh bisa meminjam banyak buku. Nah ini yang jadinya many to many itu jadi ambigu gitu loh. Nah selanjutnya itu adalah PDM itu sendiri. Jadi ini adalah contoh PDM yang paling sederhana sih menurut saya, dan juga merepresentasikan relationship one to many. Jadi bisa dilihat di sini ada tabel customer, di sini ada tabel invoice, di sini juga ada tabel barang, dan di sini ada tabel detail invoice. Nah di sini nih, ini invoice sama barang itu many to many. Jadi satu invoice bisa memiliki banyak barang dan satu barang bisa dimiliki banyak invoice. Nah di sinilah yang fungsinya untuk merubah mindset many to many itu, jadi dibuat biar one to many itu dengan cara menambahkan detail. Jadi kan lebih mudah itu dilihatnya jadinya, nge-trace-nya juga gampang gitu. Di sini jadi customer dia bisa memiliki banyak invoice. Invoice ini bisa memiliki banyak barang, kan nggak mungkin dong satu invoice satu barang, kan rugi bandar jadinya. Terus juga barang juga bisa memiliki banyak invoice. Masa satu barang itu hanya boleh satu invoice? Kan ada banyak barang. Nah, disinilah fungsinya detail untuk menjelaskan relasi antara banyaknya barang dan banyaknya invoice. Jadi selaras dia. Untuk selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke pembuatan PDM secara sederhana aja ya. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk belajar bagaimana caranya merubah dari tabel biasa menjadi PDM. Seperti kita lihat pada layar, itu ada tabel sederhana. Jadi di sini ada ada kolomnya, ini ada kolom nomor, nama, alamat, desa, kecamatan, dan seterusnya. Jadi di sini ini, nah primary key itu yang mana? Yang ini primary key bisa juga, karena dia bersifat unik. Ini juga bisa primary key.
Kenapa? Karena nggak ada plat yang sama, jadi plat palsu ya. Nah, gimana cara ngerubah? Oke, pertama kita harus lihat dulu. Kalau menurut mentor saya, menurut dosen saya, itu kita harus lihat dulu yang mana kira-kira nyambung. Nah, ini kan nama nih sama alamat nyambung, karena satu orang satu alamat tinggal. Jadi biasanya kalau punya banyak rumah kaya ada jadinya. Boleh dipisah, nggak masalah, tapi untuk saat ini kita gabung aja dulu. Nama sama alamat kita gabung. Desa gabung sama alamat. Nah, karena desa itu satu alamat bisa memiliki banyak satu desa bisa memiliki banyak alamat. Satu alamat hanya memiliki satu desa. Terus kecamatan kita gabung nggak, karena kecamatan itu redundansi. Jadi kita buatnya tabel baru sendiri. Sama juga kabupaten, provinsi kita bedain aja tabelnya ceritanya. Terus plat nomor gimana? Gabung nggak sama yang nama ini? Nggak. Plat nomor kita pisahin karena kenyataannya satu orang itu bisa memiliki banyak kendaraan. Nah, ini kita mungkin ini bisa kita gabung ini. Ini nih, 3 ini bisa kita gabung. Oke, lanjut aja kita langsung buka appdiagram.net ya. Terus kita buatin tabel. Yang pertama itu sama tabel pemilik nih. Pemilik kendaraan contohnya ceritanya nih. Terus ID pemilik. Kita cari nama nih, karena ada nama nih, di sini ada nama nih. Nama tuh kan. Terus kita kasih alamat. Contohlah satu orang punya satu alamat dan dulu di desa itu. Nah, stop segitu aja dulu, sampai alamat aja, karena sampai alamat ada banyak. Jadi kita hapus yang ini. Nah, selanjutnya kita tambahin lagi tabel kecamatan atau desa deh, tabel desa. Nah, ini ada juga harus ada ID dong, karena kalau misalnya gini, nih, kalau misalnya ini dipisah, jadi gini, anggap nih desa, ini desa, kita pisah harus ada ID desa. Ini ada nomor desa kan, nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan gitu kan. Terus ini ada desa A, desa B, desa C, desa D, desa E. Kan gitu jadinya. Kalau misalnya kita isi nomor di sini kan banyak dong nomor, jadinya redundasi dong. Makanya ada tabel biasa tuh yang ada 1 nomor. Nah, di sini kan ada desa 1, desa 2, desa 3, desa A, desa B, desa C, desa D, desa E. Nah, kita buat juga tuh di sana di dalam database seperti itu. Ini desa, ID desa yang seperti tadi, ID desa 1, 2, 3 itu. Terus nama desanya apa nih? Nama desanya apa? Contoh desa A, desa B, desa C jadinya. Nah, pilih dulu. Nah, selanjutnya apa? Kita buat yang kecamatan, sama persis. Kecamatan sama seperti desa juga. Kita boleh duplicate dengan menekan atau ditekan dan ditekan kontrol, terus drag bisa, ataupun dengan cara di select semua terus kontrol D, jadi duplicate dia bisa. Terus ini jadi kecamatan, kecamatan, ID kecamatan, nama kecamatan, nah, sama seperti itu tadi, kecamatan A, kecamatan B gitu sama. Terus lagi juga sekali kita select nih, terus kita duplikat kontrol D. Yang sekarang apa nih, sekarang kita buat yang kabupaten, sama juga ini ID kabupaten. Nah, setelah itu nama kabupatennya apa nih. Nah, terus provinsi ini yang terakhir, provinsi, ID provinsi, nama provinsi. Nah, ketika udah, nah di sini kan ada kepemilikan nih, antara satu desa memiliki banyak alamat, terus satu kecamatan memiliki banyak desa, satu kabupaten memiliki banyak kecamatan, terus satu provinsi memiliki banyak kabupaten, kan gitu jadinya. Nah, di sini juga harus ada foreign key jadinya di sini. Jadi ada foreign key menurun gitu. Foreign key menurun. Naik.
sini kita harus buat nih baru nih di sini. Nah, contoh ID provinsi. Nah, masalah kok di bawah juga nggak apa-apa, ini si IPK dia foreign key artinya. Terus kita tarik turun pakai yang tadi ini. Nah, jadi di sini cara bacanya itu satu provinsi memiliki banyak kabupaten. Kan nggak mungkin dong satu kabupaten memiliki banyak provinsi gitu. Terus selanjutnya satu kabupaten memiliki banyak kecamatan. Sama caranya, ditarik dari PK bawa ke sini. Belum ditambah ya, tambah dulu. Ini ID kabupaten. Nah, ditarik dibawa ke sini. Ada kabupaten. Berapa ini biar nggak aneh. Nah, setelah itu diturunkan ID kecamatannya sekarang, turun ke desa. ID kecamatan turun ke desa. ID kecamatan turun ke desa. Tarik biar rapi. Nah, kan dah nih. Jadi sekarang satu desa memiliki banyak pemilik, kan itu banyak penduduk ceritanya. Itu penduduk ganti penduduk dah. Ada penduduk nih, saya pemilik nih. Nah, diturunin sekarang di sini ID desa. Nah, ini tadi saya bilang, ini yang tadi dibilang kan diusahakan buat dulu yang tidak ada foreign key-nya. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, bisa ditambahkan itu jadinya. Tuh, ditambah jadi pemilik ini berarti desa apa, kecamatan apa. Contoh misalnya dia pemilik ID desanya 1. Tadi desa 1 itu desa A. Desa A itu dari mana nih? Kecamatan mana? Kelihatan di sini. Di sini ada kecamatan ID kecamatan berapa. Terus kecamatan itu di kabupaten mana? Ada kelihatan di sini ID kabupaten di sini. Jadi terusnya sampai atas di provinsi. Terus selanjutnya itu apa? Udah ketiganya ini lanjut ke plat nomor. Nah, plat nomor sama kendaraan mau merek nih. Ini beda nih tabelnya harus. Kenapa dibedakan? Soalnya kalau kita tambah di sini plat nomor atau contoh lah plat nomor apalagi jenis kendaraan terus lagi satu di kontrol D, habis itu mereknya apa. Nah, jika ada satu orang memiliki lebih dari satu kendaraan, ini agak ribet. Jadi ID pemiliknya harus 2, redundansi dong. Jadi anggap nih si Made punya Honda Beat sama Honda gini deh, Honda apa lagi, nah Yamaha NMAX lah, lagi zaman tuh NMAX. Nah, kan jadi 2 kali dong datanya. Jadi ada ID pemilik 1 itu Made juga dengan plat nomor ini, nomor kendaraannya ini, terus yang kedua lagi Made. Nah, itu kan redundansi data jadinya. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, dibuatlah tabel baru khusus untuk pemotor aja nih, untuk kendaraan aja, kendaraan. Kita isiin ID kendaraan. ID kendaraan itu isinya apa aja? Isi plat nomor, terus isi kendaraannya apa, terus mereknya apa. Nah, dihilangin ya nih biar nggak lupa. Ini ditekan delete, yang ini ditekan delete, yang ini ditekan delete. Ya, kan udah kelihatan nih. Jadi satu pemilik memiliki banyak kendaraan. Kita ambil satu pemilik. Nah, ini terus di sini nih belum ada ya, coba kita buatin foreign key, yaitu ID pemilik. Nah, kenapa di sini foreign key? Karena satu pemilik bisa memiliki banyak kendaraan, kan itu bahasanya. Jadi di sini kita akan buat satu pemilik memiliki banyak kendaraan. Jadi ID Made bisa memiliki banyak kendaraan. Jadi kan kendaraan itu udah nggak redundansi jadinya. Di sini misalnya Yamaha NMAX, plat nomornya ini plat nomornya 1211 AB,
kendaraan motor merek NMAX, pemiliknya Wandi. Yang kedua lagi sekali, jadi ID pemilik tetap satu, jadi nggak ada perulangan di ID pemilik ya kan. Terus juga kalau misalnya ini kan nggak redundan ini, karena ada plat nomor yang membedakan, jadi nggak ada istilah redundan di kendaraan jadinya. Beda lagi cerita kalau misalnya satu motor dimiliki banyak orang. Nah, perlu lagi detail di sini, detail untuk biar nggak mungkin dong bolak-balik gitu jadinya kan. Aneh main itu ini jadinya, untuk menghindari main itu ini dibuatkan detail. Nah, untuk saat ini belum bisa dijelaskan karena mengingat durasi yang begitu panjang. Terus sampai sini aja dulu untuk demo pembuatan PDM. Jadi jika misalnya ada yang kurang, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang ribut juga saya mohon maaf, karena kebetulan banyak yang lewat. Sekian dulu untuk video kali ini, saya tutup.